inget nggak? Pertama kali lo naik kapal, lo mimpinya apa? Sekarang masih jelas atau kagak? Waktu di kapal, dia nggak pernah minta izin. Dia nggak bakal ketuk pintu kabin lo dulu. Dia bakal cuma jalan terus tanpa nunggu lo siap. Gue mau mulai episode ini dengan cara yang beda. Nggak ada pertanyaan dulu, nggak ada statistik, nggak ada setup yang panjang. Cuma satu hal yang gue minta. Lo inget nggak? Pertama kali lo naik kapal, lo mimpinya apa? Coba pikirin bentar. Mungkin mau bantu keluarga. Mungkin mau ngumpulin modal buat usaha. Mungkin mau buktiin sesuatu ke diri sendiri. Atau mungkin cuma mau lihat dunia. Apapun itu, waktu itu rasanya mungkin jelas banget. Sekarang, masih jelas atau kagak? Ada sesuatu yang gak pernah diajarin di master drill manapun. Gak ada di safety manual. Gak ada di welcome on board meeting atau briefing lainnya. Itu adalah bahwa waktu di kapal berjalan dengan cara yang berbeda. Di kapal waktu berjalan dalam shift. Satu shift selesai, shift berikutnya mulai. Satu kontrak selesai, kontrak berikutnya menunggu. Dan tanpa terasa, tiba-tiba lo udah sekian tahun di kapal. Gue ingat betul satu momen. Bukan momen yang dramatis. Bukan kecelakaan, bukan krisis. Cuma gue sendirian di kabin. Lagi ngitung sesuatu yang gak pernah gue hitung sebelumnya. Berapa total waktu yang udah gue habisin di kapal. Dan waktu angkanya keluar, gue diem cukup lama. Karena waktunya kerasa banyak. Tapi hasilnya gak sebanding. Kita sering ngitung gaji, ngitung overtime. Kita juga ngitung kurs dolar hari ini. Tapi jarang banget kita ngitung apa yang sebenarnya kita tukar untuk semua itu. Pertama, waktu. Kontrak 6 bulan itu bukan cuma 6 bulan kerja. Itu adalah 180 hari yang lo gak ada di rumah. 180 malam yang lo tidur di kabin, bukan di kasur lo sendiri. 180 hari yang hidup di luar bakal terus berjalan tanpa kehadiran lo. Dan yang paling licik dari waktu adalah dia gak pernah minta izin. Dia gak bakal ketuk pintu kabin lo dulu. Dia bakal cuma jalan terus tanpa nunggu lo siap. Kedua, tenaga dan kesehatan. Waktu kontrak pertama, badan lo kuat, segar bugar. Shift panjang kerasa biasa. Capek satu hari, besoknya udah recovery. Tapi coba perhatiin sekarang. Apakah recovery lo masih secepat dulu? Apakah tidur 6 jam masih cukup? Apakah lutut lo, punggung lo, mata lo masih sama seperti pertama kali lo naik gangway? Badan itu modal, dan modal yang dipakai terus tanpa dijaga, lama-lama bisa habis juga. Ketiga, momen yang gak bisa diulang. Ini yang paling berat. Ulta anak yang kelewatan, lebaran yang lo rayain di mess room bareng strangers, ngerayain Natal dan Tahun Baru yang seharusnya bareng keluarga, lo malah habisin di tengah laut, bareng tamu, lo pura-pura senyum. Orang tua yang makin tua, setiap kali lo pulang, teman-teman lama yang hidupnya udah jauh bergerak
sementara lo masih di siklus yang sama. Dan yang paling nyelekit dari semua ini, momen pulang ke rumah tapi lo ngerasa asing. Kayak tamu di tempat yang harusnya lo paling kenal tempat itu. Gue pernah ngerasain itu. Gue mau cerita sesuatu yang belum pernah gue ceritain sedetail ini. Waktu COVID datang, kapal stop, kontrak hilang. Dan untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, gue gak punya jadwal naik kapal lagi. Kontrak gue di pause. Dan itu kerasa lebih menakutkan dari yang gue bayangin. Karena sebelum COVID datang, gue adalah tipe yang bahkan waktu libur pun gue perpendek sendiri. Cepet-cepet mau balik ke kapal, cepet-cepet naik lagi, cepet-cepet biar dapat gajian lagi. Bukan karena dipaksa perusahaan, tapi karena gue gak tahan diam. Gak tahan ngerasa gak produktif. Gak tahan lihat rekening yang gak bertambah waktu liburan. Gue kerja keras. Gue kerja sangat keras. Tapi keras itu gak pernah gue arahin ke tujuan yang jelas. Keras itu cuma jadi cara gue lari dari pertanyaan yang sebenarnya gue takut jawab. Dan boom, COVID datang. Dan gue gak bisa lari dari kenyataan itu. Selama ini hidup gue terstruktur dari luar. Ada shift, ada tugas, ada tujuan dan rutinitas harian yang jelas. Begitu semua hilang, yang tersisa cuma satu pertanyaan yang selama ini gak pernah gue kasih ruang untuk muncul. Kalau gue bukan kru kapal, terus gue siapa? Dan di keheningan itu, gue mulai ngitung berapa tahun gue di kapal, berapa kontrak yang udah gue lewatin, berapa duit yang udah masuk, dan berapa yang tersisa. Jawabannya gak enak. Tapi kerja keras yang gak diarahin dengan benar cuma menghasilkan kelelahan yang terasa sia-sia. Dan itu momen dimana gue akhirnya beneran berhenti. Bukan karena mau, tapi karena dipaksa. Dan anehnya, itu justru yang gue butuhin. Dari keheningan itu, gue mulai lihat sesuatu lebih jelas. Selama ini gue pikir masalah gue adalah income. Kalau gaji lebih gede, semuanya bakal lebih baik. Kalau kontrak lebih sering, hidup gue akan lebih aman. Ternyata bukan itu masalahnya. Masalahnya adalah gue gak pernah punya jawaban untuk pertanyaan yang paling dasar. Uang ini untuk apa? Dan cukupnya kapan? Tanpa jawaban itu, seberapapun yang masuk akan selalu kerasa kurang. Seberapapun yang lo kumpulin, gak akan pernah kerasa cukup. Karena lo gak punya garis finish. Dan orang yang lari tanpa garis finish cuma bisa berhenti karena lelah, bukan karena memang udah beneran selesai. Jadi sekarang gue mau nanya ke lo. Bukan sebagai konten, tapi beneran. Lo naik kapal buat apa? Kalau jawabannya buat keluarga, keluarga lo tahu itu atau enggak? Dan apakah cara lo ngatur duit sekarang beneran mencerminkan jawaban itu? Kalau jawabannya buat nabung modal usaha, modalnya udah kekumpul apa belum? Atau masih di kepala aja? Sementara kontrak terus diperpanjang. Dan kalau jawabannya buat pensiun tenang, lo punya gambaran konkret nggak pensiun lo itu seperti apa? Kapan? Dengan berapa? Di mana?
Atau pensiun itu masih terlalu jauh untuk dipikiran dari sekarang? Karena kalau jawabannya selalu nanti, lo perlu tahu bahwa waktu lo gak bakal nunggu jawaban itu. Gue mau bicara bentar, bukan ke lo yang nonton ini, tapi ke diri gue sendiri, versi yang lebih muda, yang baru pertama kali naik kapal. Hey, lo bakal kerja keras, itu bagus. Lo bakal lihat tempat-tempat yang kebanyakan orang cuma lihat di foto. Lo bakal punya pengalaman yang gak ternilai harganya. Tapi ada beberapa hal yang gue harap lo tahu lebih cepat. Waktu itu nyata, dan dia berjalan lebih cepat dari yang lo kira. Kontrak demi kontrak, dalam sekejap mata, dan tiba-tiba lo berdiri di depan cermin dan nanya ke diri sendiri. Udah segini, rambut udah mulai beruban, makin tipis. Gue ngapain aja selama ini? Tenaga lo sekarang bukan tenaga lo selamanya. Jaga badan lo seperti lo jaga dokumen penting lo. Karena kalau badan lo berhenti, income lo juga berhenti. Dan yang paling penting, putusin dari awal ini semua buat apa. Bukan target yang sempurna, tapi seenggaknya lo punya arah. Karena kapal tanpa tujuan bukan kapal yang bebas. Itu kapal yang nyasar. Gue harap lo dengerin ini lebih awal dari yang gue lakuin. Gue gak cerita ini buat bikin lo takut. Gue cerita ini karena gue tahu persis gimana rasanya menyadari ini terlambat. Dan kata terlambat di sini bukan soal umur ya. Bukan soal berapa kontrak yang lo udah lewatin. Terlambat adalah waktu lo akhirnya bertindak minus waktu yang lo buang karena gak bertindak. Selisih itu yang mahal. Bukan karena duitnya, tapi karena waktunya. Dan waktu gak ada versi refundnya. Jadi pertanyaannya bukan kapan gue mulai. Pertanyaannya adalah, lo mau selisih itu seberapa gede? Ini episode terakhir season 1. Kita udah jauh. Kita udah ngomongin gaji, kita udah otopsi pengeluaran, kita udah dengerin cerita tentang Derry, kita udah ngaca soal tipe kita masing-masing, kita udah ngomongin pasrah, gengsi, gaji dolar, dan waktu. Dan sebelum gue nutup season 1 ini, gue mau jujur sama lo. Gue belum sukses. Gue bukan influencer yang lo tonton tiap hari di YouTube, yang hidupnya kelihatan sempurna di layar. Gue belum punya rumah segede istana, belum punya private jet, apalagi yacht. Gue masih on the way, masih di perjalanan menuju target yang gue tetapin sendiri, masih belajar, dan kadang selalu salah. Dan justru karena itu, gue bisa cerita ini dengan jujur. Bukan dari menara yang tinggi, tapi dari jalan yang sama-sama kita injak bareng. Kalau lo nonton channel ini dan ngerasa ini gue banget, yuk kita jalanin bareng. Gue tahu tiap orang punya masalahnya masing-masing. Gue tahu kondisi lo beda sama kondisi gue. Gue tahu gak ada satu solusi yang cocok buat semua orang. Tapi kalau ada di antara lo yang sepemikiran sama gue, yang ngerasa capek tapi gak tahu harus mulai dari mana, yang udah tahu ada yang salah tapi belum berani ngakuinnya, yang pengen berubah tapi gak mau dengerin ceramah, ini bukan ceramah,
Ini adalah diskusi dan lo diajak untuk masuk. Di season 2, kita bakal masuk ke sistemnya. Budgeting yang realistis buat kru kapal. Strategi yang gak nyiksa. Cara mulai dari kondisi lo yang sekarang, bukan dari kondisi ideal yang gak pernah ada. Tapi semua itu bukan dari gue yang sok tahu. Itu dari gue yang lagi nyari jawabannya juga. Bareng lo. Kontrak bisa selesai. Gaji bisa habis. Tapi keputusan yang lo buat hari ini, itu yang akan lo rasain di kontrak-kontrak berikutnya. Gue tunggu lo di season 2. Satu hal sebelum lo pergi. Kalau episode ini bikin lo mikir, ada satu pertanyaan yang gue titip di komentar. Lo naik kapal buat apa? Dan udah sejauh mana lo ke tujuan itu? Gak perlu jawab panjang. Cukup satu kalimat aja. Karena kadang, nulis jujur di kolom komentar lebih susah dari yang kelihatannya. Dan itu pertanda lo lagi nanya pertanyaan yang beneran penting. Well, see you on next season.